Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, Shalom Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Bible and Coffee dan masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru. Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada, kita bersyukur karena hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan yang sempurna, sehingga apapun yang kita hadapi, kita tidak terfokus dengan masalah kita. Kenapa? Karena ada orang-orang yang fokus pada masalah sehingga lupa akan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kita hadapi hari-hari ini tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih rencana Tuhan? Sungguh rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan memelihara kami oleh karena kasih setia Tuhan. Tuhan tolong kami begitu banyak pergumulan masalah yang Tuhan bela dalam hidup kami. Itu sebabnya biar hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang penuh dengan iman kepercayaan kami, sehingga hidup kami tidak lagi terfokus dengan keadaan, tidak lagi terfokus kepada masalah, tapi hidup kami terfokus kepada kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada, kita bersyukur karena beberapa hari ke depan ya kan kita akan merayakan Natal. Natal bicara tentang pemberian hidup. Alkitab jelas mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya haleluya, setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak tunggal Allah, itu selamat, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengajarkan kepada setiap kita, karena dia mengasihi saudara dan saya, maka dia berikan anaknya, dia berikan Yesus Kristus buat saudara dan saya, sehingga akhirnya kita mengerti orang yang mengasihi itu terlihat dari apa? Dari responnya. Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi umat manusia. Itu sebabnya responnya dia memberi anaknya buat saudara dan saya. Kenapa? Karena dengan perbuatan baik kita nggak bisa diselamatkan. Dengan amal ibadah kita tidak bisa diselamatkan, karena pada dasarnya manusia berdosa. Dan Allah adalah kudus, Allah maha kudus, Allah suci, sehingga akhir yang berdosa ini tidak bisa menghampiri yang maha kudus. Yang maha kuduslah Allah lah yang menghampiri kita. Dialah yang berinisiatif menyelamatkan setiap kita. Itu sebabnya respon kita adalah menerima cintanya, menerima kasihnya, dengan respon kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Natal tidak bisa dipisahkan dengan pemberian hidup. Alkitab sudah mengajarkan kepada setiap kita, Allah mengasihi dunia, itu sebabnya dia memberikan anaknya buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita diajarkan untuk apa? Memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya tidak sedang bicara bahwa setiap kita harus semua jadi pendeta, saudaraku. Iya kan? Tapi setiap kita di tempat di mana kita usaha, di mana kita berbisnis, di mana kita bekerja, jadilah hamba-hamba Kristus di tempat di mana Tuhan percayakan kita berkarya. Sehingga akhirnya banyak orang melihat perbuatanmu yang baik, kata Tuhan Yesus, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuannya kita diselamatkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tujuannya kita diselamatkan agar melalui hidup saudara dan saya, kita membawa berita pendamaian. Kita harus memberi hidup.
Karena jangan lagi kita hidup untuk diri kita sendiri. Sindrom akhir zaman, me, myself, and I. Saya, dan saya. Gak peduli orang lain susah, gak peduli orang lain menderita. Yang penting saya bahagia, yang penting saya berhasil. Itu sebabnya sekarang banyak sekali orang-orang yang mencari kesenangan dari, mengambil keuntungan dari masa-masa sukar seperti ini, saudara. Akhirnya apa? Orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak lagi memberi hidup, menolong orang lain. Padahal kita jelas katakan saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Karena untuk itulah kita terpanggil. Kita bantu orang, kita tolong orang. Apa yang bisa kita buat supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita berfungsi, supaya hidup kita berdampak. Jadi tidak lagi mementingkan, tapi saya masih punya masalah penderitaan, saya masih punya pergumulan. Setiap orang punya masalah, saudara. Setiap kita punya pergumulan. Tapi bukan berarti karena kita masih punya masalah, bukan berarti karena kita masih punya pergumulan, lalu kita gak bisa jadi berkat kan buat orang lain. Terkadang melalui pergumulan kita, terkadang melalui masalah yang kita hadapi, Tuhan ajar kita, Tuhan didik kita untuk melayani mereka yang memiliki masalah yang sama, untuk melayani mereka yang memiliki pergumulan yang sama. Sehingga kita yang sudah lulus duluan, iya kan, menghadapi pergumulan ini, tahu bagaimana jalan keluar untuk menjadi berkat buat mereka yang mungkin hari-hari ini punya masalah yang sama dengan apa yang kita alami. Karena saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada untuk memberi hidup kita, dipakai oleh Tuhan, sehingga kita dapat berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Natal tidak bisa dipisahkan dengan pemberian hidup. Kita gak mau merayakan Natal terus tahun demi tahun, tapi hidup kita gak berubah. Kita hanya mencari keuntungan diri kita sendiri. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, sehingga akhirnya tidak sedikit banyak kali orang melakukan korupsi karena untuk mementingkan dirinya sendiri. Gak peduli orang lain susah, gak peduli karyawan gue susah, gak peduli pimpinan gue hancur perusahaannya. Yang penting gue diuntungkan, yang penting gue banyak penghasilan. Parah, saudara, parah. Hari ini kita diingatkan, Yesus mengajarkan kepada setiap kita memberi hidup. Dia memberi hidupnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus memberi contoh, memberi teladan untuk memberi hidupnya. Ayo dong, hari ini kita belajar untuk memberi hidup kita. Apa yang kita bisa buat Tuhan, apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, lakukan. Karena Tuhan terlebih dahulu melakukan seperti apa yang saat kita sudah alami. Begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak anugerah Tuhan yang kita sudah terima, yang sudah kita alami. Karena itu Rasul Paulus jelas katakan, hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Dia memiliki hidup kita. Biarlah hidup kita berikan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita baktikan kepada Kristus, sehingga bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Sehingga akhirnya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Tapi ini sudah waktunya bukan lagi untuk kita, tapi apa yang bisa saya buat orang lain, apa yang saya bisa kerjakan buat orang lain, apa yang bisa saya kerjakan supaya hidup saya berguna, hidup saya berfungsi, dan melalui hidup saya nama Tuhan dipermuliakan. Ayo beri hidup kita, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan untuk memberi hidupnya untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan untuk kami memberi hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu sudah terlalu banyak kami fokus kepada diri kami sendiri. Sudah terlalu lama kami hanya hidup untuk diri kami sendiri. Biarlah hari-hari yang kami hidupi kami menjadi dampak, kami berguna buat orang lain. Apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami buat, Roh Kudus mampukan kami untuk kami lakukan sesuatu supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa buat Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Oh, hari-hari ini mereka rindu buat sesuatu untuk karya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Biar Roh Kudus tetapkan dalam hati mereka, arahkan, mampukan mereka untuk hidup tidak lagi untuk diri mereka sendiri, tapi mereka hidup untuk menjadi berkat. Karena untuk itulah kami ada, untuk menjadi berkat. Bagi nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.